Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 17 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi misionari-misionari Kristus di dunia ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayoy. Silakan Ibu Nia. Terima kasih. Renungan pagi kita pada pagi ini yang berjudul Rumah Tangga Dasar dari Misionaris Masa Depan. Ayat inti terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kinerja tanggung jawab rumah tangga yang setia memiliki pengaruh akibat terhadap manusia. Kemajuan rohani dan kesempurnaan karakter Kristen kita di rumah dibawa ke pekerjaan misionaris kita di luar rumah. Memiliki seluruh baju zirah kebenaran, kita bisa bertempur sebagai prajurit Kristus yang setia. Di rumah, pembuktian harus diberikan untuk kesiapan pekerjaan yang harus dilakukan dengan berlimpah di jemaat. Dengan tekun, hati yang rendah, hati para anggota keluarga harus mencari tahu bagaimana Kristus berdiam di dalam hati. Kemudian mereka dapat pergi dengan seluruh baju zirah diperlengkapi untuk pelayanan Kristus. Penyangkalan diri yang dilakukan di rumah cocok untuk kita bekerja bagi orang lain. Pengembangan kemampuan kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan rumah itu seperti apa yang harusnya, simbol rumah di surga, mempersiapkan kita untuk bekerja di kebun anggur yang lebih besar. Jemaat membutuhkan semua kekuatan rohani yang dibina yang dapat diperoleh, terutama untuk menjaga para remaja, anggota muda keluarga Tuhan. Kebenaran yang dihidupkan di rumah membuat dirinya merasa tidak tertarik akan pekerjaan di luar rumah. Mereka yang menunjukkan karakter Kristen di rumah akan menjadi terang dan bersinar di mana-mana. Pendidikan yang diterima di rumah dalam menunjukkan perhatian lembut satu sama lain memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana mencapai hati yang perlu diajarkan prinsip-prinsip agama yang benar. Tanggung jawab rumah tangga harus dilakukan dengan kesadaran bahwa jika itu dilakukan dengan semangat yang benar, akan memberikan pengalaman yang memungkinkan kita untuk bekerja dalam garis rohani dengan cara yang paling permanen dan menyeluruh. Apa kiranya yang tidak dilakukan seorang Kristen yang hidup dalam barisan pemberitaan Injil oleh melaksanakan tugas kewajiban setiap hari dengan setia. Dengan gembira meninggikan salib, tidak melalaikan sesuatu pekerjaan walaupun tidak cocok sama sekali kepada perasaan-perasaan yang sewajarnya. Para misionaris untuk guru dipersiapkan dengan cara yang terbaik untuk pelayanan di luar negeri di rumah tangga Kristen, di mana Allah dimuliakan, dikasihi, disembah, di mana kesetiaan telah menjadi sifat yang kedua. Di dalamnya tidak dibiarkan sifat tidak peduli dan sifat yang tidak berketentuan. Di dalamnya dipelihara hubungan yang tenang dengan Allah. Ini dipandang sebagai suatu hal yang penting kepada pelaksanaan yang setia bagi segala kewajiban setiap hari. Manuskrip 140 dan 1897.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Menjadi misionari harus dimulai dari rumah tangga. Mari kita baca agar jelas dan kita ingat dan kita hidupkan. Pulang ke rumah, halaman 278 paragraf 1 berkata, dengan tekun hati yang rendah hati, para anggota keluarga harus mencari tahu bagaimana Kristus berdiam di dalam hati. Kemudian mereka dapat pergi dengan seluruh baju zirah diperlengkapi untuk pelayanan Kristus. Pelatihan misionari yang pertama dan utama adalah di rumah tangga, dan itu dengan cara mencari tahu bagaimana Kristus berdiam dalam hati kita. Baru sesudah itu kita keluar untuk kabarkan Injil. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena artinya kita semua dapat menjadi misionari. Sebab pelatihannya ada di rumah tangga masing-masing, dan yang kita perlukan adalah kehadiran Kristus dalam hati kita. Renungan hari ini dikutip dari manuskrip 140 tahun 1897. Nyonya White menuliskan dalam paragraf 8 yang berkata, ketika dia tinggal di dalam hati, ibadah keluarga tidak akan menjadi bentuk kumpulan ungkapan yang kering. Inilah pentingnya setiap anggota keluarga memiliki Kristus tinggal dalam hatinya. Maka ibadah dalam keluarga menjadi hidup dan membawa sukacita serta kasih. Kemudian, apalagi pentingnya memiliki Kristus dalam hidup kita di dalam rumah tangga? Masih dalam manuskrip yang sama, manuskrip 140 tahun 1897 paragraf 10. Nyonya White lanjutkan. Prinsip-prinsip benar yang dihidupkan setiap hari, setiap jam, di rumah, membawa Yesus sangat dekat, dan di mana Kristus berada, di sana ada terang dan damai serta sukacita. Inilah pentingnya memiliki Yesus tinggal dalam hati kita. Perhatikan penjelasan Nyonya White tentang kondisi jika Kristus tinggal dalam hati kita, masih dalam paragraf yang sama, paragraf 10. Dikatakan, bagaimana kondisi dari berdiamnya kehadiran Kristus? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 11 dan 12. Inilah kondisi atau hasil dari tinggalnya Kristus di dalam hati kita. Inilah yang Nyonya White nyatakan dan dia kutip dari Yohanes pasal 15 dan pasal 14. Pasal yang menjelaskan tentang Sang Penghibur. Dan Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dia katakan, aku menyatakan diriku kepadanya. Inilah kehidupan misionari, dan ini dilakukan di rumah. Perhatikan masih dari manuskrip yang sama, dari paragraf 12. Pekerjaan misionaris harus dilakukan di rumah. Di rumah mereka yang telah menerima Kristus harus menunjukkan apa yang telah dilakukan kasih karunia bagi mereka. Pertanyaan yang penting adalah, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Sebagaimana kutipan ini jelaskan, yaitu melalui kasih karunia-Nya. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Kita baca kembali renungan tanggal 7 September. Pulang ke rumah, halaman 268, paragraf 2, yang berkata, kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang penuh kedamaian dan ketentraman. Kecuali Anda memiliki Roh Kristus, Anda bukan miliknya, dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus dalam kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Apa artinya, saudaraku dalam Tuhan? Artinya, jika kita tidak memiliki Roh Kristus, kita tidak selamat. Mau selamat? Miliki Roh Kristus. Nyonya White kutip ini dari Roma 8 ayat 9. Jadi jelas bahwa Roh Kristus adalah kasih karunia Kristus.
Melalui rohnya lah Kristus tinggal dalam hati kita. Bapa kita peduli halaman 288 paragraf 5 berkata, bila mana Kristus tinggal dalam hati, maka kehadirannya akan tampak. Kata-kata serta perbuatan yang baik akan menyenangkan, menyatakan roh Kristus. Keindahan watak terlihat, tidak ada hasrat marah, tidak ada keras kepala, tidak ada prasangka buruk, tidak ada kebencian di dalam hati. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Dan sebagaimana pelajaran kemarin, kutipan ini juga menyatakan kehadiran Kristus akan nyata melalui perubahan karakter kita. Karenanya jangan lupa dua ayat berikut ini. Yang pertama, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagaimana rohnya hadir dalam hati kita? Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga dalam rumah tangga, agar rumah tangga kita bersatu dan hidup selaras dengan kehendak Allah, serta memampukan setiap anggota keluarga menjadi misionari. Menjadi misionari bukan harus ikut pelatihan khusus dan menjadi kelompok yang khusus. Menjadi misionari adalah dengan membuka hati dan izinkan Yesus tinggal dalam hidup kita dan ubahkan hidup kita menjadi baru, maka kita akan berbuah. Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yohanes 15 ayat 8. Karenanya, Christian Service halaman 101 paragraf 1 menyatakan, roh Kristus adalah roh misionaris. Dorongan pertama dari hati yang diperbaharui adalah membawa orang lain juga kepada juru selamat. Mau jadi misionari? Tidak perlu jauh-jauh. Di rumah tangga kita pelatihannya, dan roh Kristuslah yang kita butuhkan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting. Kami semua bisa menjadi misionari, dan pelatihannya di rumah. Dan yang kami butuhkan adalah rohnya Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hiduplah dalam kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.